Nggak apa-apa. Yuk pertama aja ya. Soalnya di sini urutan ke satu, keduanya, ketiganya nggak ada yang ngisi. Terus Ivan juga nggak ada. Terus Malika yang ada ya. Ibu, Rika gantiin Himayatus Soleha ya. Boleh siap-siap. Oke. Ditulis di sininya ya, di absennya ya, yang presentasi hari ini ya. Nggak apa-apa yang siap hari ini, nggak apa-apa dicatat aja. Jadi biar cepat presentasi, biar cepat ini apa namanya tampil semuanya gitu ya. Oke. Ini dimulai sekarang atau gimana, Bu? Boleh, yuk dimulai aja yuk. Jadi satu orang waktunya kurang lebih sampai 20 menit ya. Karena harus pas sampai jam 8. Berarti kita mudah-mudahan bisa sampai 5 ya. Oke, boleh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya Malika. Di sini mau mempresentasikan tentang proses rekrutmen pada PT Mix Business Strategy. Sebelumnya untuk mengisi latar belakang masalahnya itu kenapa sih harus ada rekrutmen? Jadi salah satu faktor untuk mewujudkan tujuan dan keberhasilan dari suatu organisasi yaitu hasil dari kinerja anggotanya. Begitu juga dengan perusahaan. Untuk menuju tujuan dan keberhasilan itu, perusahaan akan mencari karyawan melalui tahapan proses rekrutmen untuk mendapatkan karyawan yang sesuai. Perusahaan akan membuka lowongan dengan kualifikasi tertentu dan menyeleksi layak atau tidaknya setiap pelamar untuk masuk tahap selanjutnya. Pelamar biasanya akan melewati berbagai tes dan interview guna mengetahui bagaimana kemampuan pelamar dari pemikiran, keahlian yang sesuai job desk, dan bagaimana mereka bersikap dalam situasi apapun. Proses yang panjang ini akan menghasilkan karyawan yang berkualitas karena karyawan adalah aset perusahaan. Lalu selanjutnya ada rekrutmen menurut para ahli. Di sini saya cuma masukin 2 aja. Menurut Henry Simamora, dalam buku koleksi digital Universitas Kristen Petra menyatakan bahwa rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan memikat pelamar kerja dengan memotivasi kemampuan, keahlian, dan pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Lalu di sini ada menurut Sermon tahun 1997, rekrutmen adalah ini slide-nya nggak jalan ya? Slide-nya nggak jalan, Teteh. Oh, slide-nya nggak jalan. Iya. Kayaknya mesti di slideshow deh. Ini udah slideshow sih. Nah, ini jalan. Oh, berarti harus manual ya, di enter ya? Muncul nggak, Bu? Udah. Menurut Semmerhorn, rekrutmen adalah proses penarikan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan membawa peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Lalu di sini saya observe di PT Mix Business berikut hasil pengamatannya. Teteh, slide-nya nggak jalan lagi ya, Teh ya? Nah, ini. Oke. Ini hasil pengamatan saya di PT Mix Business Strategy. Di sebelah kiri itu kan ini tahapan sebagaimana umumnya yang kita tahu proses rekrutmen di suatu perusahaan itu kan ada beberapa tahap. Kalau di PT Mix Business ini dari sekian cuma beberapa aja yang dilakukan gitu. Seperti mengidentifikasi kebutuhan suatu posisi, lalu mereka merencanakan proses rekrutmennya, terus mempublikasi lowongan pekerjaan, itu biasanya mereka via Jobstreet carinya. Lalu memilih-milih lamaran yang udah masuk,
lalu diundang interview, wawancara, lalu mengabari pihak pelamar H plus 14 hari paling lama setelah wawancara. Kalau keterima, biasanya mereka via WhatsApp sih ngubunginnya. Kalau nggak keterima pun juga diinfo. Terus kandidat siap kerja kalau misalkan dia keterima. Jadi dia dari persyaratan yang biasanya dari rangkaian proses biasanya perusahaan lain itu ngadain di mes bisnis tuh nggak semuanya gitu. Kayak contohnya psikotes, mereka nggak ada psikotes, padahal kan itu kalau menurut saya pribadi itu penting ya untuk melihat bagaimana karakteristik si calon pekerja ini. Lalu ada yang kedua, itu tidak adanya pelatihan untuk karyawan baru yang tidak ada pengalaman di bidang ini. Sehingga seringkali terjadi kandidat tersebut kabur atau keluar masuk secara sepihak, sehingga beberapa karyawan keluar masuk dalam kurun waktu yang singkat. Jadi pernah beberapa kali keluar masuk dalam waktu 1 bulan, itu sekitar 5 orang, karena kurangnya pelatihan dan mereka itu nyarinya rata-rata yang fresh graduate, sedangkan anak-anak fresh graduate ini kan kurang istilahnya kan anak baru nyemplung dunia kerja gitu. Apalagi bidang ini bidang yang nggak umum gitu. Karena PTMS ini kan visa consulting ya yang ngurus izin tenaga kerja asing yang ada di Indonesia gitu. Jadi dibilang hal biasa juga bukan, tapi lumayan banyak sih yang harus dipelajari. Jadi kurang ada pelatihan, terus dengan lingkungan kerja yang mungkin kurang kondusif, dan seringkali kita dituntut untuk harus cepat mengerti karena sistem kerjanya itu lari gitu. Jadi banyak yang nggak kuat seminggu, bahkan ada yang 2 hari udah resign. Lalu yang ketiga, tidak adanya tim HR sehingga personil HR sendiri sekaligus mengangkat menjadi GA. Yang keempat, latar belakang pendidikan personil HR yang kurang sesuai di bidangnya. Jadi HR-nya sendiri pun yang direkrut itu kurang mengetahui bidang ketenaga kerjaan karena background pendidikannya itu hukum. Jadi dia juga masih sambil belajar soal dunia HR. Lalu kesimpulannya, dampak dari perusahaan yang kurang memperhatikan karyawannya serta alur proses rekrutmen yang benar dan sesuai menyebabkan berantakannya manajemen sumber daya manusia dan juga membuat perusahaan terkesan tidak serius dalam merekrut karyawan baru. Lalu saran dari saya melihat situasi tersebut, seharusnya perusahaan HR sesuai dengan latar pendidikan dan sesuai dengan bidangnya, dan juga memperhatikan langkah-langkah dalam proses rekrutmen agar menemukan karyawan yang tepat untuk menempati posisi yang tepat dalam perusahaan, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara aktif dan dapat beradaptasi dalam kurun waktu yang lama. Kita akan berbicara seleksi. Nah, Iya.
untuk proses rekrutmen sendiri tadi sama Malika sudah dijelaskan bahwa banyak ketidaksesuaian antara rekrutmen dengan penerimaan karyawannya karena terbatasnya juga pelatihan gitu ya. Jadi sehingga karyawan itu banyak yang langsung resign setelah sehari 2 hari. Jadi tidak lama dari rekrutmen itu langsung resign gitu ya. Nah, yang mau saya tanyakan, ada nggak proses seleksinya di PT MES Busines Strategi? Maaf, kalau ini perusahaannya bergerak di bidang apa? Konsulting, bisa konsulting gitu. Konsulting ya. Konsulting tentang apa? Tentang perusahaan? Ngurus izin kerja tenaga kerja asing. Oh, izin. Oke, siap. Nah, itu gimana, Teh? Dengan proses seleksinya? Ada nggak? Kayaknya nggak ada deh. Sepengetahuan saya. Jadi hanya rekrutmen. Jadi rekrutmen itu kan menerima ya, proses penerimaan setelah kita. Jadi gini, perusahaan membutuhkan 100 karyawan. Nah, tapi yang mendaftar itu ada 200 karyawan, gitu ya. Kemudian direkrutlah 200 itu, betul? Nah, kita membutuhkannya 100, jadi kita seleksi. Nah, di sini sebenarnya Teteh ada tadi proses seleksinya, cuma memang tidak dicantumkan sama jadi kayak psikotes, kayak gitu ada nggak Teh tadi psikotesnya? Kalau psikotes nggak ada gitu. Nggak ada ya. Jadi hanya gini, daftar, ngelamar, terima langsung gitu ya? Iya, wawancara aja jadi. Wawancara aja ya, jadi secara informal ya, nggak formal ya? Formal sih, datang ke kantor, terus ditanya-tanya kayak wawancara seperti biasa, tapi ini tuh kayak langsung ngomongin gaji sama job desk-nya gitu loh, Bu. Jadi kalau misalkan emang dia cocok nih, kurang dari 14 hari itu sih dia pasti langsung dikabarin keterima gitu. Oke, berarti hanya maksudnya informal berarti hanya melalui tahap interview saja, gitu ya Teh ya? Oke, siap. Jadi nggak ada yang namanya seleksi, nggak ada yang namanya psikotes, tes kesehatan, training, itu kan nggak ada ya? Langsung sistemnya penerimaan. Oke, nah menurut Teteh sendiri, berarti tingkat turnover-nya tinggi, betul ya Teh ya? Iya. Nah, berarti di sini saya mau tanya aja satu pertanyaan ya. Tadi soalnya Teteh membahas tentang pelatihan. Nah, menurut Teteh apa sih pentingnya pelatihan pada suatu perusahaan? Pentingnya pelatihan. Iya. Apa penting kira-kira? Sih, karena kan kalau lewat pelatihan itu kan kita jadi tahu ya sekiranya posisi yang mau kita tempati ini kurang lebih pekerjaannya tuh seperti ini gitu. Jadi jadi penting sih menurut saya. Sangat penting ya, karena kuncinya itu ada di pelatihan itu sendiri. Oke, sip Teteh, good. Secara keseluruhan udah cukup baik ya. Nah, ini presentasinya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi kita membahas mulai dari kasus. Nah, mulai dari kasus, kemudian teori ya, dan kemudian Tetehnya bagaimana menyimpulkan serta memberikan saran terhadap perusahaan itu. Nah, jadi seputaran presentasinya, ini kemarin teman-teman ada yang bertanya. Nah, jadi kayak gini, kayak Malika tadi, gitu ya. Oke. Nah, di sini ada yang mau bertanya tentang proses rekrutmen? Di sini Nurholis, oke, boleh, silakan. Saya mau tanya, Bu. Boleh? Jika di satu perusahaan menerima 100 karyawan, cuman
yang datang melamar itu hanya 80. Itu pun tidak sesuai dengan job desk masing-masing. Nah, bagaimana perusahaan itu menanggapi yang 80 itu, apakah ditampung dengan melakukan proses pengetahuan dalam bidang tersebut atau gimana, Bu? Oke. Malika mau menjawab? Boleh jawab, Malika? Ini spesialis rekrutmen nih. Nah, gimana Teh? Tadi pertanyaan misalnya 100 orang, terus hanya 80 yang keterima. Maaf, bisa diulang? Jadi gini, Malika, ada misalnya perusahaan Malika itu ingin menerima 100 karyawan. Namun yang datang hanya 80 orang. Dan itu pun 80 orang tidak sesuai dengan job desk yang dari perusahaan yang minta. Misalnya perusahaan minta administrasi, nah yang datang itu teknik. Nah itu bagaimana cara perusahaan menanggapi yang 80 orang itu? Gimana menurut Malika? Kalau menurut saya, kalau misalkan perusahaan butuh banget administrasi, misalnya nih perusahaan sangat butuh banget administrasi, terus 80 yang datang semuanya teknik. Kalau menurut saya ditampung aja dulu, semisal diadakan pelatihan dan mereka bisa dan mau menyimpang dari background pendidikannya mereka, nggak apa-apa sih. Nah, saya izin menambahkan ya. Nah, itu tadi fungsinya kenapa harus adanya pelatihan, ya. Jadi itu ketika kita membutuhkan 100 orang tapi yang melamar 80 orang dan tidak sesuai dengan kualifikasi, itu semuanya bisa dimulai dengan pelatihan tadi. Makanya kenapa itulah pentingnya pelatihan. Gitu ya. Benar nggak, Malika? Benar, Bu. Betul. Karena sekarang banget sih sama itu. Karena sekarang itu banyak yang nabrak. Nah, misalnya jurusan manajemen tapi kuliahnya di kuliahnya manajemen tapi kerjanya di akuntansi, gitu ya. Kuliahnya manajemen tapi kerjanya di apotek, misalnya gitu. Dan itu banyak sekali, sekarang itu banyak sekali ketidaksesuaian. Tapi justru memang itu yang sedang dicari oleh perusahaan. Kenapa? Kita manfaatkan tadi. Karena apa? Lebih mudah mengajari orang yang dari nol. Nah, benar nggak? Iya. Apalagi yang fresh graduate tadi ya, Malika ya. Nah, itu makanya dari nol dia lulus, kemudian kita tempatkan. Nah, kita berikan pelatihan. Nah, itu training itu biasanya paling lama idealnya itu 3 minggu. Nah, di situ fungsinya kita bisa ngelihat. Gitu ya, Malika ya? Iya. Oke, siap. Oke, Bang Nurholis, cukup ya? Terima kasih. Cukup. Sama-sama. Oke, ada satu lagi pertanyaannya. Bu, Ima mau nanya, Bu. Oke, Bang. Gimana, Bang? Ya. Mengapa perlu dilakukan proses rekrutmen dalam suatu organisasi dan bagaimana proses rekrutmen yang itu, Bu, benar, Bu? Oke. Gimana, Bu? Oke. Makasih. Sama-sama. Malika mau jawab? Yuk. Kenapa penting harus ada rekrutmen? Kenapa? Ayo. Karena kebutuhan sih. Pasti kan perusahaan butuh orang untuk melakukan pekerjaan di suatu posisi tertentu yang kosong, entah mungkin menggantikan orang. Terus proses rekrutmen yang baik itu kurang lebih yang tadi saya tampilkan itu sih, yang 10 itu dari mereka analisis butuhnya karyawan seperti apa, terus buat lowongan, terus menyeleksi sekiranya yang masuk dengan kualifikasi, lalu interview atau wawancara, terus psikotes, terus pelatihan,
Kalau misalkan ya lalu pelatihan terus siap kerja, kurang lebih gitu. Nah, itu tadi ya, kenapa sih kita penting adanya rekrutmen, betul ya? Karena intinya adalah untuk melihat kualifikasi dari seseorang, kompetensi dari seseorang. Itu adalah fungsinya rekrutmen. Kalau perusahaannya asal terima, nah karena apa? Dengan kita menginterview, itu kita bisa melihat bagaimana sih karakter orang ini. Nah, gitu ya. Kita bisa melihat. Jadi memang itu dasar yang sangat fundamental sekali. Proses rekrutmen itu. Ditambah lagi harusnya tadi ada yang namanya proses seleksi. Seleksinya apa? Kesehatan. 2, adanya interview. Kemudian 3, adanya tes gitu ya. Beberapa tahap dalam proses rekrutmen juga proses seleksi. Gitu ya, Bang ya. Halo, Bang Imam. Ada? Ya Bu, oke Bu. Ya. Ya. Lagi di jalan saya Bu. Oh, lagi di jalan, siap-siap. Ya. Oke, siap. Oke. Ya. Penting, itu arti pentingnya rekrutmen ya. Jadi pokoknya kita mulai kan calon-calon top manager ya, juga calon-calon pemimpin semua sih yang jurusan manajemen gitu. Usahanya dan bisa ditutup ya. Masih ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya langsung ada siapa ini yang selanjutnya? Nggak ada. Ayo, siapa yang siap lagi maju? Oh ya, dihapus itu lah. Ayo. Ada siapa yang siap hari ini? Agustian Bu. Agustian. Oke, Agustian. Langsung dimulai ya, Bang. Siap Bu. Oke. Bentar Bu, buka slide-nya dulu. Oke, siap. Udah tampil belum Bu? Sudah. Sudah. Oke, saya mulai ya teman-teman, Ibu. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agustian,
Pada seminar sumber daya manusia kali ini saya akan menerangkan prosedur rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartumasindo Internasional di Cikarang. Pada latar belakang sekarang, perekrutan karyawan itu merupakan usaha dari setiap perusahaan untuk mendapatkan calon pekerja yang sesuai dengan kualifikasi dan standar yang telah ditetapkan perusahaan untuk mengisi lowongan di divisi yang ditentukan. Karena untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di perusahaan masing-masing, yang utama sumber daya manusia itu perlu dilakukan secara baik dan terarah agar menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai kualitas yang baik, agar perusahaan dapat bersaing secara sehat dengan perusahaan lain. Mengingat persaingan di era modern sekarang ini, persaingan semakin ketat. Tujuan dari prosedur rekrutmen ini yaitu satu, apa saja prosedur yang dilakukan di PT Wahyu Kartumasindo Internasional dalam melakukan proses seleksi, rekrutmen, dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartumasindo Internasional. Yang kedua, kapan waktu pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartumasindo Internasional. Yang ketiga, di mana dilaksanakannya proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartumasindo Internasional. Kemudian, mengapa sih perlu dilaksanakan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja di perusahaan? Yang kelima, siapa yang melaksanakan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja tersebut? Yang keenam, bagaimana proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartumasindo Internasional dilakukan. Ada sedikit teori. Di sini ada pengetahuan atau arti dari prosedur. Prosedur biasanya adalah tahapan atau langkah yang berhubungan dengan aktivitas kerja, biasanya dapat berupa deskripsi gambar, tulisan, yang merupakan acuan untuk melakukan suatu pekerjaan dalam suatu organisasi. Kemudian ada rekrutmen. Rekrutmen merupakan awal dari segala kebutuhan tenaga kerja yang tujuannya untuk mendapatkan hasil rekrutmen atau calon tenaga kerja yang ideal. Yang dimaksud ideal ini yaitu tenaga kerja tuh mempunyai kualitas yang baik, baik tenaga yang diberikan maupun imbalan dari perusahaan. Kemudian ada langkah-langkah rekrutmen. Menurut Lailatul Qadri terdapat langkah-langkah rekrutmen yaitu manpower planning, perencanaan tenaga kerja. Sebelum diadakan rekrutmen pasti ada perencanaan tenaga kerja dari kepala divisi atau manajer terkait. Setelah divisi atau manajer terkait membuat planning kebutuhan tenaga kerja, manajer tersebut akan memberikan form kepada bagian HRD atau perekrutan. Kemudian HRD akan membuat lowongan pekerjaan, menyeleksi surat lamaran yang masuk, dan pemanggilan kandidat, serta membuat jadwal seleksi. Pengertian seleksi menurut Malayu SP Hasibuan, seleksi merupakan suatu kegiatan, pemilihan, dan penentuan pelamar yang baik akan diterima atau tidak menjadi karyawan di perusahaan itu. Kemudian menurut Sadili Samsudin, seleksi itu merupakan pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia yang memenuhi syarat kualifikasi yang sesuai dengan kebijakan perusahaan tersebut. Menurut Pesiagian, yang pertama ada ujian, bisa disebut dengan tes tertulis atau psikotes, kemudian ada wawancara atau interview, dan ketiga ada tes kesehatan. Dari tes seleksi yang kemudian akan ditempatkan
sesuai dengan kualifikasi masing-masing calon tenaga kerja yang sudah mengikuti tes. Nah, berikut ini adalah profil objek penelitian. Penelitian saya yaitu ada di PT Wahyu Kartumasindo Internasional, di mana tempat saya bekerja. Perusahaan PT Wahyu Kartumasindo yaitu bergerak di bidang percetakan kartu plastik yang bersecurity tinggi yang berdiri pada tanggal 21 Desember 1991. Yang sebelumnya PT WKI ini berada di kawasan Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung di Jakarta. Dengan perkembangannya bisnis yang semakin besar di era modern sekarang ini, pabrik dipindah atau dipusatkan ke kawasan industri Data Silicon 2 Lipo Cikarang. Visi perusahaan PT Wahyu Kartumasindo yaitu menjadi pemimpin dalam industri percetakan kartu berkualitas ASEAN melalui perbaikan mutu produk dan servis yang berkesinambungan. Kemudian misi perusahaan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dengan memberikan nilai tambah yang inovatif dan keamanan yang tinggi guna mencapai kepuasan pelanggan. Mulai ke pembahasan ya teman-teman. Prosedur yang dilakukan di PT Wahyu Kartumasindo Internasional dalam proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja antara lain. Yang pertama, mengidentifikasi kebutuhan karyawan. Nah, ini poin paling dasar atau paling utama yaitu dari kebutuhan dari proses rekrutmen. Kenapa? Karena dari bagian kepala divisi atau manajer akan membuat form kebutuhan tenaga kerja untuk mencapai target yang sudah ditentukan perusahaan untuk menjalankan suatu organisasi. Yang kemudian manajer atau kepala bagian tersebut akan mengajukan permintaan karyawan ke Departemen Human Resource Perekrutan atau HRD. Setelah di-ACC atau diterima oleh Departemen HRD akan membuat lowongan pekerjaan, baik di media sosial atau di penyaluran yayasan penyalur tenaga kerja yang sudah bekerja sama dengan PT Wahyu Kartumasindo. Setelah membuat lowongan pekerjaan, pasti akan banyak calon tenaga kerja yang melamar. Nah, di sini kita akan menerima surat lamaran dari calon pelamar dan menyeleksi mana yang sesuai dengan kualifikasi atau tidak. Jika yang sesuai dengan kualifikasi, maka akan dilakukan pemanggilan kandidat karyawan untuk datang mengikuti tes seleksi di PT Wahyu Kartumasindo. Kemudian nomor 6, ada penyelenggaraan ujian. Di sini penyelenggaraan ujian ada psikotes, kemudian ada wawancara, ada tes kesehatan, dan penempatan tenaga kerja. Setelah dilakukan 3 tahapan psikotes, wawancara, tes kesehatan, kemudian tenaga kerja tersebut akan ditempatkan ke bagian atau kualifikasinya masing-masing. Kapan sih untuk pelaksanaan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja dilakukan? Nah, pelaksanaan dilakukan pada saat setelah kepala bagian membuat manpower planning nih ke bagian HRD. Nah, saat itu juga HRD akan membuat schedule pelaksanaan rekrutmen dan membuat lowongan di media sosial ataupun penyaluran yayasan penyalur tenaga kerja yang sudah bekerja sama dengan perusahaan selama ini. Di mana sih dilaksanakannya proses rekrutmen? Nah, proses rekrutmen dilaksanakan di PT Wahyu Kartumasindo Internasional di ruang meeting kecil yang biasa kami schedulekan untuk mengtes tenaga kerja. Sebelum itu, tenaga kerja harus mengisi form terlebih dahulu untuk daftar hadir peserta mengikuti tes seleksi. Tadi ada nih di pertanyaan kawan-kawan di presentasi yang sudah, mengapa sih perlu dilaksanakan
proses rekrutmen seleksi dan penempatan tenaga kerja. Nah, perlu dilaksanakan rekrutmen seleksi dan penempatan tenaga kerja dikarenakan ada permintaan tenaga kerja di bagian terkait untuk mendukung berjalannya suatu kegiatan dan menunjang perusahaan dalam mencapai tujuan yang sudah ditargetkan. Nah, dalam hal ini perusahaan tuh sudah punya ancang-ancang untuk menargetkan suatu kegiatan atau aktivitas kerja di perusahaan agar mencapai target. Karena perlunya seorang karyawan atau calon tenaga kerja, maka dilaksanakanlah rekrutmen seleksi dan penempatan tenaga kerja. Kemudian, siapa sih yang melaksanakan proses rekrutmen seleksi dan penempatan tenaga kerja? Yang pertama, proses seleksi tertulis wawancara itu akan dilaksanakan oleh staf Departemen HR dan juga user. User ini bisa dari kepala bagian atau manajer yang meminta calon tenaga kerja baru. Kemudian, untuk tes kesehatan sendiri, perusahaan bekerja sama dengan fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk atau kerjasama dengan perusahaan. Nah, di perusahaan kami itu, jika ada karyawan sudah mengikuti tes seleksi, psikotes, dan interview, maka akan dilaksanakan tes kesehatan di klinik yang sudah ditunjuk perusahaan, kawan-kawan. Bagaimana proses rekrutmen seleksi dan penempatan tenaga kerja pada PT Wahyu Kartu Masindo Internasional? Proses rekrutmen dilakukan dengan mengikuti prosedur yang sudah berjalan di PT Wahyu Kartu Masindo Internasional. Yang pertama, ada tes tertulis. Calon karyawan baru atau tenaga kerja yang sudah lolos dalam penerimaan berkas akan mengikuti tes tertulis atau pengetahuan umum tentang kemampuan calon tenaga kerja, pengetahuan umum, sudah sampai mana, terus kemudian profil perusahaan sampai mana calon karyawan tenaga kerja tersebut mempelajari atau tidak sih perusahaan yang dilamarnya ini bekerja di bidang apa. Nah, perusahaan itu pasti akan menanyakan tersebut walaupun dasarnya. Dan tes psikologi seperti menggambar atau Kraepelin atau matematika dasar itu untuk mengetahui kepribadian masing-masing karyawan atau calon tenaga kerja. Karena setiap calon tenaga kerja itu pasti mempunyai pribadi yang berbeda-beda, teman-teman. Setelah dilaksanakannya tes psikotes, kemudian ada tes interview. Di sini karyawan akan diinterview atau diberikan pertanyaan secara langsung, baik dari staf rekrutmen atau user yang terkait bidang atau pengalaman calon tenaga kerja. Dalam hal ini, karyawan akan ditanyakan secara langsung hobi calon tenaga kerja sekarang ini apa, kemudian pengalaman kerja calon tenaga kerja yang melamar, apakah sudah berpengalaman di perusahaan lain atau belum. Kemudian ditanya riwayat kesehatan, apakah calon tenaga kerja tersebut pernah sakit enggak sih, berkelanjutan atau sakit parah. Pasti akan ditanyakan secara langsung guna untuk mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas. Habis tes interview, kemudian ada tes kesehatan. Tes kesehatan ini dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk perusahaan. Nanti akan diberitahu oleh HRD di mana waktu dan tempatnya untuk melakukan tes kesehatan. Biasanya dalam tes kesehatan ini yang akan dites antara tes karena akan menunjang kegiatan dalam suatu organisasi atau pekerjaan yang akan dia lakukan. Kemudian ada tes darah untuk mengetahui apakah karyawan tersebut mengkonsumsi
obat-obatan, terlarang, atau mempunyai penyakit yang berkelanjutan atau penyakit parah, sehingga di sini kita akan mengetahui kesehatan calon karyawan dan tes urin. Dalam pembahasan tertulis dan jika karyawan sudah dinyatakan tes induksi atau perusahaan dan kemudian bekerja ditetapkan di perusahaan, kemudian waktu atau yang diberitahu berapa jam pada saat di calon tenaga kerja. Setelah diinduksi, biasanya kami induksi selama minggu sebelum tenaga kerja ditempatkan pada bagian. Tenaga kerja tersebut harus terlebih dahulu apa tersebut mengetahui dia apply. Nah, seperti ini teman-teman, kalau induksi di tempat saya, di sini karyawan akan diberikan form tentang profil perusahaan, kemudian perusahaan, dan sebagainya. Ini akan dipelajari dalam 3 atau sampai 5 hari di ruang meeting. Setelah proses induksi selesai, sebelum ditempatkan, karyawan tuh harus mengisi post-test terlebih dahulu. Nah, ini post-test yang pertanyaannya tuh ada di soal kemarin. Mengalami atau belajar nggak sih tentang induksi selama ini? Nah, jika karyawan tersebut tidak dalam kegiatan induksi, maka tetap akan belajar untuk induksi ulang. Nah, jika karyawan lolos, maka karyawan tersebut akan ditempatkan ke bagian masing-masing. Kesimpulan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan tenaga kerja di perusahaan ini menjelaskan tentang bagaimana sih proses tenaga kerja yang mulai dari pemanggilan, ada sukses, wawasan kesehatan, dan penempatan tenaga kerja atau induksi tersebut. Dalam proses rekrutmen ini ada hambatan, yaitu yang pertama, sikap calon tenaga kerja atau karyawan yang kurang jujur atau terbuka pada saat wawancara kerja yang akan menjadi hambatan ke proses selanjutnya. Untuk dari karyawan baru atau calon karyawan pada saat interview itu pasti tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan atau sesuai fakta. Misal, ketika ditanyakan, pernah nggak sih sakit berkelanjutan atau sakit panjang? Ya, nah, pasti karyawan tersebut akan menulisnya dan menjawab, belum pernah. Nah, hal tersebut itu akan ketahuan di tes kesehatan yang dilakukan. Nah, di tes darah tersebut akan ketahuan anak-anak calon tenaga kerja tersebut tuh pasti mempunyai penyakit dalam atau penyakit yang berkelanjutan yang parah, yang pada akhirnya calon tenaga tersebut tidak lanjut ke proses selanjutnya. Kemudian kesulitan dalam menentukan standar kualifikasi. Kadang apa yang diharapkan perusahaan teori di lapangan. Misal, kita ini lulusan D3 loh, lulusan S1. Nah, sudah punya sudah di
kenyataan di lapangannya tuh kita mempunyai skill terbatas, sangat disayangkan. Itu akan menghambat proses di perusahaan tersebut. Solusinya yang dapat dilakukan yaitu pemeriksaan lebih detail atau mendasar mengenai data calon pelamar dengan cara cek referensi ke perusahaan sebelumnya jika karyawan tersebut sudah berpengalaman. Nah, jika anak calon tenaga kerja tersebut sudah pengalaman, nah kami itu pasti akan mengecek di mana sih calon tenaga kerja tersebut sudah pernah bekerja. Nah, kami akan telepon ke perusahaan sebelumnya, apakah track record dia di perusahaan tersebut baik atau tidak. Kemudian mengecek sertifikasi atau sertifikat yang sudah dicapai oleh calon tenaga kerja. Sejauh mana keterampilan, skill calon tenaga kerja karyawan itu sudah didapatkan. Karena jika calon tenaga kerja atau karyawan tersebut sudah mempunyai skill yang good, skill yang bagus, maka akan lebih cepat untuk meningkatkan tujuan atau target perusahaan. Karena karyawan tersebut tidak memerlukan waktu yang cukup lama belajar. Nah, sehingga lebih efektif untuk bekerja atau mencapai target di perusahaan tersebut. Nah, cukup sekian dari saya, teman-teman. Semoga mengerti. Oke, terima kasih Agustian. Bang. Ya, boleh. Nah, ada yang mau ditanya? Oke. Saya tanggapi dulu ya, sebentar ya, Bang ya. Boleh, Ibu. Nah, ini tadi pemaparannya Tian itu jadi pemaparannya Maleka dilengkapi sama pemaparannya Tian, gitu ya. Nah, ini yang lebih jelasnya bahwa proses rekrutmen, proses seleksi, juga endingnya adalah proses penempatan. Jadi itu memang sudah serangkaian dalam paket ya, dalam pengadaan karyawan namanya. Gitu ya. Oke, Ya. good. Tian, ini di perusahaan sendiri? Maksudnya di tempat kerja sendiri ya ini ya? Ya, betul Bu, di tempat kerja sendiri. Oke, saya nanyanya satu aja deh. Menurut Tian, efektif enggak dengan rekrutmen di tempat kerjanya Tian? Selama ini kita efektif sih Bu, cuman agak terlalu gimana ya? Banyak sekali hal-hal yang perlu dikoreksi gitu Bu. Misal kita punya apa sih namanya? Kriteria, emang kita punya kriteria yang cukup, tidak semua orang itu dimiliki Bu. Jadi kita tuh perusahaan jasa atau percetakan yang dimana bekerja kita tuh menggunakan media komputer semua digital. Nah, di sini tidak semua orang atau calon tenaga kerja tuh bisa menggunakan komputer dengan baik itu Bu. Oke, sip. Ya. Oke, siap. Nah, itu tadi udah jelas sekali ya pemaparan dari Tian. Barangkali temannya ada yang mau menambahkan? Boleh, ada yang mau ditanyakan teman-teman? Oke, Aji. Saya ingin bertanya sedikit Bu, Mas Agus. Saya jadi ada teman ya Bu, pernah daftar juga di salah satu pabrik Bu. Dia udah nunggu hampir setahun, lowongan itu di operator produksi. Ternyata pas setelah kerja itu jadi dibongkar muat. Itu gimana sih menurut Mas Agus itu yang lowongan yang seperti itu gitu, yang tidak sesuai lah gitu. Itu. Oke. Makasih Pak. Bu. Sama-sama. Ayo Tian, dijawab gimana ya kalau misalnya ada yang tidak sesuai. Tadi saya tangkap menurut Mas Aji ya. Iya, Mas Agus. Suatu perusahaan itu buka lowongan gitu ya Mas. Iya. Terus
lowongan ini tidak sesuai. Misal kita buka lowongan buat bagian ini nih, tahu-taunya ditempatkan di gudang ya. Iya Mas, di gudang masih oke, itu jadi apa bahasanya? Kuli panggung gitu. Emang terkadang perusahaan agak menyeleweng sih kalau seperti ini, tidak sesuai dengan lowongan pekerjaan yang dipublish ke media sosial gitu. Ini sangat disayangkan ya. Menurut saya sih perusahaan yang kalau menurut saya punya prosedur yang kurang baik kalau menurut saya, Mas. Oke, jadi intinya menyalahi aturan ya, tidak sesuai ya. Sesuai. Dan itu tidak menutup kemungkinan memang terjadi di kita gitu ya, di Indonesia ada yang seperti itu ya, tidak Banyak. sesuai. Oh banyak ya. Nah itu kira-kira Mas Tian ada motif lain nggak perusahaan melakukan hal itu untuk karyawan? Saya boleh bisa tambah sedikit nggak, Bu? Boleh. Ayo. Jadi kadang-kadang begini Mas Aji dan Mas Agus, di perusahaan itu kadang membuka lowongan forklift, namun pada saat bekerja tidak langsung diterjunkan di bagian tersebut. Nah itu untuk kandidat yang diterima supaya mengawasi prosedur kinerja di lapangan baru dulu, biar bisa beradaptasi dulu, nggak langsung turun terjun. Itu sih pendapat saya, Bu. Oke, nah itu yang tadi saya tanya ya, mungkin ada motif lain. Motifnya apa? Sengaja memang karyawannya dicemplungin dulu gitu ya. Di tempat memang bukan bagiannya. Dari situ nanti perusahaannya bisa menilai, oh iya ternyata dia oke, bekerja seperti ini, dia bagus, kinerjanya bagus, baru dia ditempatkan sesuai dengan job desk-nya tadi yang karyawan dibutuhkan. Itu juga tidak menutup kemungkinan ada yang pemikiran karyawan atau HRD-nya seperti itu. Betul ya? Jadi memang jadi memang ada motif sendiri. Contohnya misalnya ada temennya di sini kerja, dibutuhkan lowongan bagian akunting. Nah, ternyata dia tidak di bagian akunting, tapi dia ditempatkan di kasir dulu misalnya gitu ya. Nah, itu pun ada penilaian-penilaian tersendiri gitu. Jadi semua itu tergantung dari HRD-nya tadi, motifnya itu seperti apa gitu. Oke, ada lagi? Bisa gitu ya, benar ya Mas Tian ya, Mas Aji ya? Iya, bisa Bu. Bisa gitu juga sih Bu. Ini ada yang angkat tangan lagi, Feby. Nah, gimana Mas Feby? Iya Bun, izin bertanya Bun. Boleh. Nah, jadi gini Bun, saya kan magang ya Bun ya di suatu perusahaan. Dan di magang itu bukan hanya saya yang baru-baru gitu Bun, ada yang udah lama, yang udah bertahun-tahun. Magang itu termasuk perekrutan atau gimana ya Bun? Ke dalam apa gitu? Itu perekrutan karyawan apa gimana ya? Soalnya kesian juga, dipikir-pikir kayak kesian gitu Bun. Dia udah magang, udah bertahun-tahun tapi belum ada penempatan atau penjelasan kayak karirnya ke depan gitu. Dia ini jadi karyawan atau gimana? Sedangkan gajinya sama gitu Bun sama saya sebagai pemagang yang baru gitu ya Bun. Iya. Ya cuma itu sih Bun. Jadi tujuan perusahaan itu merekrut anak magang itu tujuannya untuk apa? Apa karena untuk memperingan biaya pengeluaran biaya gitu ya Bun ya? Apa gimana? Saya juga bingung Bun. Soalnya kesian aja gitu Bun ngelihat dia yang udah lama gitu. Sedangkan dia gajinya masih sama aja sama saya gitu yang baru-baru. Ya mungkin ya bisa dibantu jawabannya. Oke. Jadi statusnya nggak jelas gitu ya, Mas Feby ya. Oke, barangkali Tian mau menjawab atau temannya lain ada yang mau menjawab? Gimana ini kelanjutannya? Saya menanggapi pertanyaan. Boleh Bun, aku mau. Boleh. Gimana? Yuk. Jadi kebetulan aku ada di posisi itu, maksudnya aku ada di posisi di mana aku misalkan jadi supervisor, kemudian aku merekrut, melakukan permohonan kepada HRD untuk diminta perbantuan anak magang. Temporary yang dikasih itu adalah 3 bulan, tapi ternyata aktual berjalan 3 bulan itu sudah harusnya selesai.
HRD mereview dan kita melanjutkan lagi. Jadi memang kalau magang tuh ada temporary-nya gitu. Pertama dari awal kesepakatan itu misalkan 3 bulan, nanti akan ada feedback dari HRD kita. Terus kemudian mau dilanjutkan seperti apa? Lanjut lagi 4 bulan dan seterusnya, berkelipatan ya, kelipatan 3. Dan setelah itu misalkan paling maksimal 1-2 tahun itu tergantung dari si pemagang nih. Kalau misalkan si pemagang ini merasa dia tidak berkembang, di situ dia bisa memutuskan untuk ya udah nih nggak berkembang. Intinya si perusahaan itu nggak akan mau kayak ngasih cuma-cuma gitu loh. Kalau misalkan memang konteksnya kayak nggak ada penekanan juga dari pihak si pemagang ini. Misalkan yang magang ini ngerasa, wah gue udah bisa nih, gue udah mengcover semua kerjaan, gue bisa menghandle, sengaja dilempar ke sana, dilempar ke sini, akhirnya sampai dia menguasai, sampai si misalkan si pemagang ini sambil menunggu dia selesai mengerjakan, misalnya biasa rata-rata magang tuh SMA lagi lanjut kuliah ya, terus nanti kuliah dia ternyata kuliahnya selesai, hasil magangnya dari hasil data risetnya dari magangnya tadi. Ketika dia sudah punya kesempatan untuk resign karena dia sudah memiliki ijazah, dia bisa kasih penekanan nih ke manajemen, terutama ke user ya. Misalkan dia akan confirm nih ke user, ke kita, misal contohnya ke supervisor, Mbak kebetulan kayak saya di sini udah lumayan lama, terus kemudian saya sudah lulus, bisa melakukan pengajuan itu, sehingga kita user juga bisa untuk mengajukan itu ke manajemen juga. Kalau misalkan kitanya diam-diam aja ngerasa nyaman di zona itu ya, supervisor juga nge-reviewnya juga memang belum ada budget kan. Intinya kalau misalkan ada budget, ternyata itu bisa menjadi karyawan, nggak menutup kemungkinan dalam waktu 1 tahun biasanya pemagang itu bisa jadi karyawan gitu. Yang penting sih menurut aku kalau emangnya udah punya basic banyak, terus kemudian ngerasa percaya diri akan performa diri sendiri, silahkan ajukan dan lakukan penekanan ke manajemen biar supaya manajemen ngerasa, oh dia udah kerjanya bagus, dia oke, segala macam. Ya udah nih, tindakan manajemen seperti apa. Usernya mengajukan juga ke manajemen sehingga manajemen bisa mereview. Oh iya, dia berhak nih, oh dia layak nih gitu. Menurut aku sih gitu ya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, ini Mas Feby ternyata ada apa namanya sama ya, apa punya pengalaman di magang. Ini Mbak Sitinya, Mbak Siti. Jadi menurut apa namanya pengamatan memang betul apa yang dikatakan Mbak Siti. Kita itu berhak untuk menanyakan bagaimana status kita gitu ya, status karyawan magang. Karena gimana pun juga itu hak kita mempertanyakan. Asalkan lewat misalnya sudah lewat dari batas yang ditentukan. Nah, di sini Mas Febinya magangnya sudah berapa lama temennya? 2 tahun lebih, Bun. Bulan 3 tahun. Iya. 3 tahun. 3 bulan ke depan. 3 bulan ke depan katanya mau 3 tahun, Bun. Makanya kayak kesian aja gitu, Bun. Boleh itu ditanyakan ke HRD-nya. Mas Tian, gimana menurut saya sih, kalau menurut saya sih ini emang kebijakan dari perusahaan, kembali ke kebijakan perusahaan masing-masing ya. Kemungkinan perusahaan tersebut tuh memanfaatkan tenaga kerja tapi dengan upah yang lebih kecil untuk meminimalkan atau menghemat budget, Bu, karena orang magang ini apa namanya? Oh, bisa kerja 8 jam dengan jam kerja sama tapi menghasilkan hasil yang sama dengan karyawan kontrak atau udah karyawan tetap. Nah, ini pasti akan atau permainan perusahaan nih untuk menghemat budget, karena kan orang magang pasti salarinya tuh pasti lebih kecil yang didapatkan daripada karyawan yang biasa gitu, Bu. Nice. Oke, jadi betul. Memang semua itu balik lagi ke perusahaan dan ke kebijakan perusahaan gitu ya. Oke, tapi memang tidak ada salahnya ketika kita juga mempertanyakan kepada HRD. Nah, itu wajib kita juga mempertanyakan ini statusnya bagaimana gitu. Gitu ya, Mas Febi ya. Ya, Bun, makasih, Bun. Oke, nah ini ada tanggapan ya tadi dari Teh Siti. Udah bantu jawab.
Oke, Banyak. oke, oke. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah cukup ya? Kita masuk ke peserta selanjutnya. Di sini ada Teh Rika. Nah, siap ya? Oke, terima kasih Bu, Oke, teman-teman sama-sama. semua. Ditutup dulu. Tian, ditutup dulu. Iya Bunda. Manusia kali ini saya akhiri dan terima kasih banyak untuk semua udah meluangkan waktunya. Semoga ada yang baik bisa diambil dan yang kurang baik mohon maaf besar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya next. Ini satu lagi paling ya, Rika, Teh Rika. Bentar Bu, saya cas HP dulu, laptopnya dulu ya. Boleh. Ini Bang Ivan angkat tangan, gimana Bang? Oke, dilanjut aja ya sama Mbak Rika. Oke Bu, saya share screen ya. Oke. Sudah ada belum Bu? Oke, udah ada. Yuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rika Fitrianti ingin mempresentasikan materi tentang pengaruh sistem informasi kinerja karyawan dan disiplin kerja pada PT Trimonsek. Ini saya ambil dari observasi Bung. Ya. Latar belakang. Peran sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu organisasi. Sering dengan perkembangan dalam era revolusi dewasa ini, semua organisasi publik dituntut untuk dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab untuk mencapai kinerja yang baik. Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut adalah disiplin kerja maupun hal disiplin kerja dapat dilihat dari kesadaran pegawai yang belum maksimal dalam menaati jam masuk dan pulang kerja. Di sini ada landasan teori. Manajemen sumber daya manusia adalah faktor pertama dan terutama yang akan selalu dibutuhkan pertama kali dalam sebuah organisasi sebagai subjek atau objek dalam organisasi atau kelompok tersebut. Memperolah sumber daya manusia adalah tugas dari seorang pemimpin untuk dapat mengolah nilai, peraturan, memilih, dan menempatkan sumber daya manusia. Dan di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Menurut Kamir 2016 nomor 188, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah sebagai berikut. Di sini ada kemampuan kerja dan keahlian, kedua pengetahuan, ketiga kepribadian, dan keempat kepemimpinan. Ini saya menjelaskan dengan objek peneliti. Sini saya disiplin kerja X. Jadi ada seorang pekerja X, yaitu disiplin kerjanya kesadaran sebagai seseorang dan menaati semua peraturan. Pertama, kita lihat dari pekerja X itu kehadiran di tempat kerja. Hal
ini menjadi indikator yang mendasarkan untuk mengukur kedisiplinan dan biasa pegawai yang memiliki disiplin kerja rendah biasa untuk keterlambatan dalam bekerja. Yang kedua ada ketaatan pada peraturan kerja. Pegawai yang taat pada peraturan kerja tidak akan melalaikan produksi kerja, akan selalu mengikuti pedoman kerja yang ditetapkan oleh perusahaan. Jadi kalau orang yang menaati peraturan, dia nggak akan lalai dalam prosedur kerjanya. Di sini ada ketaatan pada standar kerja. Pegawai yang senantiasa menyelesaikan tugas yang dibebankan kepada sesuai dengan prosedur dan tanggung jawab atas hasil kerja dapat pula dikatakan memiliki disiplin kerja yang baik. Dan di sini ada tingkat kewaspadaan tinggi. Jadi pegawai memiliki kewaspadaan tinggi akan selalu berhati-hati. Jadi pegawai yang takut hal-hal yang tidak diinginkan, jadi dia selalu hati-hati dalam prosedur kerjanya. Penghitungan dan ketelitian. Di sini ada yang kelima itu bekerja etis. Hal ini merupakan salah satu bentuk tindakan sehingga bekerja etis sebagai salah satu wujud dari disiplin kerja pegawai. Dan sini tadi kan pekerja X, sekarang pekerja Y. Kita bandingkan dengan pekerja Y. Kinerja pegawai adalah presentasi kerja atau hal kerja, baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai pegawai suatu periode waktu dalam pelaksanaan kerja. Suatu kerja tanggung jawab yang diberikan kepada untuk mengukur kinerja dapat menggunakan indikator sebagai berikut. Jadi kita menggunakan kinerja X itu jumlah pekerjaan. Jadi berapa jumlah pekerjaannya, terus itu kualitas pekerjaan setiap pegawai dalam suatu intis harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat menyelesaikan pekerjaan. Ada yang ketiga itu ketepatan waktu dalam bekerja. Yang keempat ada kehadiran. Selanjutnya itu pembahasan objek penelitian. Dalam penelitian ini adalah disiplin kerja dan kinerja sedangkan analisis penelitian ini pada protokol Trimonsek. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penyebar kuesioner secara langsung kepada responden. Kuesioner yang disebarkan sejumlah 11 kuesioner yang dilakukan pada 2022, tahun 2022. Keseluruhan kuesioner yang disebarkan, adapun jumlah kuesioner yang dikembalikan dapat dioleh menjadi 3 kuesioner. Yang pertama, kuesioner yang disebarkan itu sebanyak 11. Jadi pegawainya cuma ada 11 orang dan kuesioner yang dikembalikan ada 3. Itu ada kuesioner yang dapat diolah, ada 3 kuesioner. Definisi tabel. Pengumpulan data yang dilaksanakan pada penyebaran kuesioner menjadi sampel atau responden dalam penelitian sebanyak 3 orang pegawai pada PT Trimonstek. Di sini ada yang A itu kehadiran di tempat kerja. Yang pertama itu tepat waktu saat bekerja. Di sini itu ada 5 orang yang memuaskan. Jadi ada 5 orang yang tepat waktu dan 6 orang yang lambat dalam bekerja. Di situ ada yang kedua itu ada minta izin bila tidak masuk kerja. Jadi
Di sini kurang efisien, jadi ada cuman yang memuaskan cuma ada 8 orang, yang tidak baik, yang baik aja itu 3 orang. Ketaatan pada peraturan pegawai. Hati-hati dalam menggunakan fasilitas kantor, yang memuaskan ada 10, yang baik itu ada 1. Peraturan yang ditaati oleh pegawai, yang memuaskan ada 11. Jadi yang peraturan itu semua pegawai itu memuaskan. Menggunakan pakaian sesuai peraturan kantor. Yang menggunakan pakaian lengkap itu cuma 7 orang. Yang ada yang tidak menggunakan itu ada 4 orang. Itu penilaian kerja X. Jadi penilaian kerja X itu ada jumlah pekerja, itu inisiatif dalam bekerja itu 9 orang yang baik, itu ada 2 orang. Di sini ada meningkatkan kinerja sesuai SOP kinerja karyawan, yang memuaskan 10, yang baik 1. Yang bagian B ada kualitas kerja. Mengenai pekerjaan dengan teliti, rapi, target selesai. Itu ada 6 orang, yang tidak menyelesaikan target ada 5 orang. Di sini yang keempat ada mampu dalam menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. Jadi dia selesai dengan tepat waktu dalam mengerjakan tugasnya itu ada 7 orang, yang tidak selesai dalam kerjaannya ada 4 orang. Memahami dengan detail. Jadi sepandan. Jadi semuanya itu ada yang paham dalam pekerjaannya, ada yang tidak paham dalam pekerjaannya. Kesimpulan dan saran. Di sini kesimpulannya itu peneliti ditujukan untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada toko Trimasek, PT Trimasek. Pembahasan yang telah ditentukan, maka diperoleh kesimpulannya itu bahwa berdasarkan hasil disiplin kerja pengaruh secara signifikan terhadap kinerja pegawai Trimasek. Dan sarannya itu ada latar pendidikan. Jadi kita tuh harus tahu latar pendidikannya apa biar kita tuh bisa menilai orang itu sebagai kayak gimana, bisa kerja enggak. Jadi keterampilan dan motivasi dia apa. Jadi kita harus tahu sebelum kita menerima karyawan. Di sini tingkat dan ada dalam penelitian berikut nanti jadinya kita harus mengetahui bagaimana karyawan yang serius atau yang main-main. Jadi sekian presentasi dari Rika, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Teh Rika ya. Ya Bunda. Tadi judulnya tentang disiplin. Iya. Tentang kinerja karyawan, disiplin kerja karyawan, Bunda. Pengaruh sistem informasi kinerja karyawan dan disiplin kerja. Oh, berarti ini kalau dibikin variabel ya Teh ya. Ini saya menanggapi aja karena tadi Teteh ada variabel X, ada variabel Y gitu ya. Iya. Nah, Bunda. Jadi kalau menurut saya nanti judulnya diganti aja. Jadi pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Trimasek Jakarta gitu. Di Jakarta ya perusahaannya ya? Enggak, Tangerang ini Mbak Bunda. Tangerang, oke. Jadi saya ulang ya Teh ya. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Trimasek Tangerang. Nah, itu nanti bisa juga direferensikan jadi judul skripsi. Bisa itu ya Teh ya. Karena Teteh sudah punya data sekundernya, data mentahnya udah ada. Jadi bisa nanti kalau misalnya Teteh mau pakai judul itu juga, judul ini juga enggak apa-apa ya. Oke.
Teteh kerja di sini di PT Trimontek ini? Enggak, tidak Oh, Bun. hanya Ini cuma observasi peneliti di aja. tempat Om. Ya. Oke, siap. Soalnya tadi saya lihat di situ juga ada pembahasan bagaimana Teteh berdasarkan hasil observasi menyebarkan kuesioner kepada karyawan. Jumlahnya ada Iya Bun. 11 berapa orang tadi? Bunda. 11 orang. Kok sedikit ya jumlahnya karyawannya? Iya, karena masih kecil Bunda CV gitu. Oh, masih Jadi tapi yang ininya aku PT. hitung itu iya CV merangkat ke PT gitu Bunda. Jadi yang aku hitung cuman pegawai kantornya doang, nggak pegawai. Jadi hanya office-nya aja ya? Iya. Oke. Nah, ini saya juga operatornya nggak dihitung ya. Oke, jadi hanya staffnya aja ya di office-nya. Iya benar. Oke. Saya juga mau koreksi, nanti ini buat teman-teman semuanya. Jadi kalau misalnya kita berbicara swasta, itu namanya karyawan, gitu ya. Tapi kalau kita berbicara negeri, berarti pegawai. Berarti kalau tetehnya karyawan atau pegawai? Aturan karyawan ya Bunda. Oke, sip. Karyawan ya. Oke. Teteh udah bagus presentasinya. Di sini juga tadi udah jelas bagaimana menjelaskan tentang disiplin. Ada reward ya tadi ya. Ada reward, ada kemudian ada penilaiannya hasil kerja kinerjanya itu bagaimana di PT Trimsostek. Oke. Temannya ada yang mau menanggapi? Ini terkait dengan disiplin. Nah, disiplin kerja dan kinerja karena itu sangat berhubungan sekali. Gitu ya Teh ya. Jadi kalau kinerjanya disiplinnya baik, maka kinerjanya juga meningkat ya. Oke, di sini ada yang angkat tangan. Oke, ada 2 orang ya, 3, 2. Ayo, Bang Rifki. Nah, Bang. Ada yang mau ditanyakan? Lebih ke tadi menanyakan soal saran yang diberikan sama Teh Rika di hasil dari kesimpulannya. Iya. Ada tulisan katanya latar belakang mempengaruhi tentang disiplin. Nah itu saya mau minta dirincikan saja Mbak Rika, maksudnya ini soalnya kasus yang berkali-kali terjadi nih, latar belakang dengan sifat. Latar belakang dengan sifat. Iya kan materinya disiplinnya Mbak Rika ya. Tapi kenapa? Kenapa di sarannya ini ada latar belakang pendidikan? Karena ada apa? Latar belakang pendidikan. Putus-putus. Latar belakang pendidikan. Kenapa mempengaruhi kedisiplinan? Gitu ya Bang ya? Pendidikan. Iya karena kan kalau misalkan kalau menurut saya pribadi ya Bu, ya. Nah, kan kalau misalkan pegawainya aja ada yang nggak teliti, kayak tadi itu banyak yang nggak disiplin, mungkin dia pendidikannya rendah, jadi dia itu nggak tahu caranya itu menyesuaikan di tempat kerja yang dia tepati. Misalkan tempat dia staf admin, dia belum tahu tentang staf admin, sedangkan dia ngelamar staf admin, gitu kurang lebihnya Bang Rifki. Atau Ibu bisa tambahin? Oke, ada yang mau menanggapi lagi? Nah, pertanyaan dari Bang Rifki. Kenapa kok latar belakang maksudnya mungkin diperjelasnya gini, apa korelasinya latar belakang pendidikan dengan disiplin? Sedangkan disiplin itu merupakan suatu keharusan, gitu ya? Iya. Nah, korelasinya apa dengan latar belakang? Ada nggak? Mungkin ada yang mau menanggapi teman-temannya? Maaf sedikit sih Bun. Kalau menurut saya sih nggak ada Bun. Kan belum tentu kan orang yang berpendidikan tinggi itu disiplin.
Ada orang yang disiplin gak berpendidikan tinggi. Malah Sama yang dengan pendidikannya beda. tinggi nggak disiplin ya. Ya gitu lah, Bu. Oke, jadi pengaruhnya nggak signifikan kecil ya. Jadi korelasinya nggak ada gitu ya. Ya soalnya kan kalau saya berkaca di dunia, di bidang saya Bun, di proyek itu kan kebanyakan insinyur Bun. Apa mereka disiplin datang tepat waktu? Kan tidak Bun. Oke. Kalau kata saya itu, mungkin Tergantung dari pribadinya sendiri ya, kalau kedisiplinan ya. itu Oke. Orang yang latar belakang, orang yang latar belakangnya misalnya pendidikan di bawah pun dia bisa sukses. Kenapa? Basicnya tadi, karena dia disiplin gitu ya, karena dia semangat gitu ya Bang ya. Iya Bun. Oh iya. Oke. Nah itu. Nah itulah dari perspektif manajemen ya. Jadi kita tidak bisa melihat seseorang itu secara psikologis ya, karakter ya, kepribadian ya. Karena disiplin itu sendiri masuk ke pribadi, personal gitu. Gitu mungkin ya Bang Aji ya. Ya, Bang mungkin Rifki. Saya orang yang nggak bisa disiplin, jadi nggak perlu. Malah katanya yang tidak disiplin itu malah yang sukses katanya. Benar nggak Bang gitu Bang? Amin, Ibu, amin. Amin. Berarti nggak disiplin ya? Astagfirullahaladzim. Pantesan Kalau saya protes. sangat sih Bu. Pantesan Bang Rifki-nya protes ini. Berarti nggak disiplin ini ya Bang? Astagfirullah. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Nah, kita ini sebenarnya tidak salah ya. Karena apa? Kita melihat dari perspektif masing-masing individu sendiri. Gitu ya, Teh Rika ya? Iya Bun. Oke. Iya, itu ada menurut lagi? saya. Oke, ada lagi yang mau? Udah ya, cukup ya? Kok ada lagi? Udah ya? Ini kalau sempat tadi udah. Ini habis mata kuliah ini siapa? Nggak ada mata kuliah lagi Bun. Oh, nggak ada. Kenapa? Dipindah Hari Senin, Bu. Senin. Dipindah Senin, Bu. Oh, dipindah Senin hari hari Senin ini. Bunda. Oh. Ini udah jam 8 lebih. Ini temennya satu lagi mau maju. Boleh satu lagi? Boleh Bu, lanjut aja Bu. Boleh ya, satu lagi ya. Ini Semangat kita. Bang Ivan satu lagi deh. Kita cut setelah Bang Ivan selesai, ya. Oke, teman-temannya setuju minta waktunya sebentar ya. Ya Bu, lanjut. Ini udah. Oke, udah siap. udah sampai. Oke, maaf ya. Oke, ayo Bang Ivan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share ya Bun. Oke. Udah kelihatan belum Bun? Oke, sip. Nah, leadership, ya kepemimpinan ya. Oke. Ya, oke. Pada kesempatan kali ini saya Ivan Aspirilio akan membahas sedikit mengenai kepemimpinan. Langsung aja kita mulai ya. Pendahuluannya, Bahguna dan Gumari tahun 2006 menyampaikan bahwa manajemen sumber daya manusia atau SDM merupakan pendekatan yang digunakan oleh organisasi secara terencana dalam hal menempatkan posisi kerja, memberikan pelatihan kepada pekerja, hingga menjamin kesejahteraan pekerja melalui serangkaian sistem kompetensi yang ada. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Siska, di mana ilmu untuk mengelola hubungan antar manusia dalam melaksanakan pekerjaan secara efektif guna mencapai tujuan bersama merupakan definisi dari manajemen sumber daya manusia. Zainal menjelaskan bahwa sejauh ini kajian terkait manajemen sumber daya manusia menggunakan berbagai sudut pandang ilmiah seperti sosiologi, psikologi, dan sebagainya. Salah satu penerapan dari ilmu tersebut adalah kepemimpinan. Landasan teorinya, kepemimpinan memiliki peran penting dalam manajemen sumber daya manusia di suatu organisasi.
Keberadaan dari kepemimpinan cukup mempengaruhi kinerja dari sebuah organisasi dalam menjalankan sebuah organisasi atau perusahaan. Gaya kepemimpinan yang dipakai juga berbeda-beda, sebab gaya kepemimpinan tidak akan lepas dari individu yang memimpin itu sendiri. Berikut macam-macam gaya kepemimpinan menurut Siska. Yang pertama itu ada demokratis. Gaya kepemimpinan ini identik dengan keterbukaan, di mana pengambilan keputusan didasarkan atas masukan-masukan yang diterima oleh pimpinan dari orang-orang yang didampingi, yang di sampingnya, dipimpinnya. Yang kedua itu ada otoriter, merupakan lawan dari kepemimpinan demokratis. Pengambilan keputusan biasanya dipegang penuh oleh atasan atau pimpinan tanpa melibatkan bawahan. Contohnya instansi militer. Itu kan keputusan diambil oleh jenderalnya langsung atau pimpinannya. Yang ketiga itu ada delegatif. Pemimpin memberikan otoritas kepada tim atau bawahannya untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawab. Gaya ini memiliki kelemahan karena minim akan pengawasan terhadap jalannya pekerjaan. Contohnya perusahaan-perusahaan startup yang baru berdiri itu kan pasti kan menurut saran-saran dari bawahannya. Yang keempat itu ada strategis. Pemimpin menempatkan dirinya antara tugas dan tujuan dari suatu perusahaan. Pemimpin dalam gaya ini berusaha untuk memastikan kondisi kerja setiap orang tetap kondusif dan stabil. Yang kelima itu ada transaksional. Gaya kepemimpinan ini identik dengan imbalan atau reward. Hal ini ditunjukkan agar karyawan termotivasi untuk menyelesaikan pekerjaan dengan hasil yang berkualitas. Kelemahan dari gaya ini adalah hubungan antara karyawan hanya sebatas pekerjaan dan uang saja. Contohnya transaksional itu bisa di dalam divisi marketing, di mana kan kalau misalnya marketing itu kan dikasih target sama perusahaannya, kalau misalnya dia bisa menyelesaikan target itu atau melebihi target itu pasti kan dikasih imbalan lebih. Yang keenam itu ada transformasional. Pemimpin berupaya menyesuaikan dinamika kerja yang berada di karyawan. Biasanya sebagai awalan diberikan tugas mudah dengan waktu yang lama, kemudian meningkat menjadi lebih sulit dalam waktu yang singkat. Tujuannya agar karyawan dapat lebih efektif dalam kerja. Yang ketujuh itu ada karismatik. Kepemimpinan dengan gaya karismatik dapat dikatakan gaya kepemimpinan yang paling natural, sebab sulit untuk diidentifikasi berdasarkan ciri seperti gaya kepemimpinan yang lainnya. Gaya kepemimpinan karismatik sangat melekat pada sosok pemimpinnya yang dapat menggerakkan massa karena nilai-nilai yang tertanam pada diri pemimpinnya. Yang terakhir itu ada birokrasi. Gaya kepemimpinan ini memiliki satu ciri khas, yakni aturan. Pemimpin sangat menekankan agar jalannya pekerjaan sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku. Pemimpin akan bersifat konservatif dan sangat berhati-hati dalam mengambil suatu keputusan. Contohnya itu ada ASN atau PNS. Dan di sini saya mengambil objek penelitian itu di tempat saya bekerja, PT CSM Korporatama atau yang lebih akrab disapa Indoren, dikenal oleh Indorental. Perusahaan yang bergerak dalam menyediakan jasa rental sewa kendaraan bermotor untuk kebutuhan pribadi maupun bisnis. Perusahaan ini berkomitmen untuk memberikan kualitas terbaik pada konsumen loyalnya. Sementara saya sendiri itu berada pada divisi Finance and Bank Relation. Salah satu divisi yang berada di Indoren, berfokus pada penyediaan maupun pengarsipan BPKB di setiap transaksi sewa kendaraan. Selain itu bertanggung jawab untuk melakukan penjaminan BPKB dengan bank-bank yang menjadi mitra perusahaan. Pembahasan. Salah satu aktivitas yang dilakukan dalam divisi Finance and Bank Relation adalah mempersiapkan dan mengeluarkan BPKB kepada klien atau konsumen. Adapun mengeluarkan BPKB tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Ada beberapa syarat atau SOP yang dipenuhi secara kumulatif seperti misalnya ini saya ngambil contoh kendaraannya, jadi kita kan sewa. Setelah jangka sewa itu misalnya kepada perusahaan itu 5 tahun. Dan di 5 tahun itu setelah mobil selesai sewa itu harus kita jual.
karena kan emang udah nggak bisa disewain lagi karena umurnya udah berumur ya 5 tahun. Masa kendaraan kan biasanya 5 tahun itu harus sudah ganti. Itu biasanya langsung kita jual, kita masukin ke used car atau mobil bekas rental. Yang pertama, ini harus ada permintaan yang dibuat oleh tim used car sendiri terkait untuk mengeluarkan BPKB. Yang kedua, mendapatkan approval dari atasan tim used car. Terus mendapatkan approval lanjutan dari General Manager Divisi Finance and Bank Relation atau atasan saya sendiri. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam Divisi Finance and Bank Relation adalah gaya kepemimpinan birokrasi. Sebab keberadaan SOP atau aturan sangat diutamakan dan diawasi betul oleh seorang supervisor. Masuk ke kesimpulan, gaya kepemimpinan selain identik dengan sosok pemimpin, juga menyesuaikan dengan lingkungan kerja atau organisasi. Divisi Finance and Bank Relation merupakan divisi yang kerjaannya tidak terlalu dinamis dan berkaitan dengan lembaga eksternal lain, sehingga keberadaan SOP atau aturan sangatlah penting. Namun, jika melihat lingkup yang lebih luas, Indoren menerapkan gaya kepemimpinan campuran, sebab setiap tahunnya atau di akhir tahun seperti ini selalu diadakannya wadah untuk penilaian dan untuk wadah penilaian oleh karyawan itu sendiri. Hal ini memberikan kesempatan bagi karyawan untuk menyumbangkan ide-ide kreatifnya maupun saran untuk perbaikan ke depannya. Sebagaimana gaya kepemimpinan demokrasi bekerja. Sarannya, tidak ada gaya kepemimpinan yang paling ideal. Setiap gaya kepemimpinan memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Terlepas dari hal tersebut, perbaikan adalah hal yang harus ada di setiap gaya kepemimpinan. Mungkin sekian dari saya, singkat aja dari saya karena waktunya sudah sangat mepet ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, good ya, Bang Ivan ya. Nah ini materi yang dimunculkan adalah tentang leadership kepemimpinan ya. Tadi sudah dibahas bagaimana aplikasinya di tempat kerja ya. Yeah. Saya tanya satu deh, Bang Ivan. Tadi termasuk ke dalam kepemimpinan birokrasi, betul ya? Iya, betul. Oke. Apa sih kelebihan dan kekurangannya tipe kepemimpinan birokrasi menurut Bang Ivan? Menurut saya sendiri, keunggulan dari sistem demokrasi sendiri birokrasi itu sendiri itu adalah dengan adanya SOP, jadi karyawan tuh lebih berhati-hati atau tidak semena-mena dalam mengambil keputusannya sendiri, gitu kan. Dan kelemahannya jadinya kita sebagai karyawan pun tidak dapat memberikan kayak misalnya ada nih yang lebih efektif atau efisien gitu kan dalam bekerja ini, tapi ternyata kita kan nggak bisa sampaikan karena kan kita menganut sistem birokrasi itu sendiri. Oke, sip. Oke, good. Ada lagi yang mau menanggapi temannya tentang kepemimpinan? Jadi intinya kepemimpinan itu yang paling utama. Berhasil tidaknya suatu perusahaan itu tergantung dari bagaimana cara pemimpin dalam memimpin suatu perusahaan. Jadi betul, belajar manajemen itu harus paham tentang leadership. Ya, gitu ya? Iya. Oke, sip. Ada yang mau menanggapi teman-temannya? Sebelum kita close ya. Jadi untuk pertemuan hari ini, itu ternyata kita maksimalkan berarti hanya 4 orang yang bisa tampil ya. Dari mulai Malika, kemudian Agustian, kemudian Rika, dan yang terakhir adalah Bang Ivan. Ya, oke, ada yang mau menanggapi sebelum kita akhiri tentang leadership? Cukup? Ada Bang Darul Asikin mau menanggapi? Iya Bu, saya mau bertanya sedikit nih buat siapa namanya Bang Ipan. Gimana? Ya, ini Bang ngobrol kita. Ya, santai aja. Kita berdua berarti ya.
Ya, enggak semua juga, Bu. Oke. Enggak, jadi gini, dalam kepemimpinan kan ada di misalnya seorang pemimpin tapi dia mengarahkan anak buahnya nih. Nah, ada satu orang misalnya yang wataknya tuh keras banget, nggak mau diatur. Tetapi emang kinerjanya bagus gitu, Bu. Jadi kalau mau diarahin seperti ini, gini ini nggak mau. Jadi kayak mau menurut dia bener aja gitu. Oh gini aja nih menurut gue bener nih. Cuman emang kinerjanya bagus. Cuman nggak mau diarahin sama pemimpin gitu. Nah itu gimana tanggapannya? Terima kasih. Ya, oke. Saya boleh ya Bu menanggapi? Boleh, ayo. Tadi kan kayak kinerjanya bagus nih, kinerjanya bagus tapi emang wataknya keras. Iya. Nah itu kan mungkin dimulai dengan cara halus, diberikan pelatihan-pelatihan lagi terkait dengan apa sih yang dia kerjakan selama ini gitu kan, dan itu pun tergantung pada atasannya sendiri gitu, bagaimana cara menyampaikan kepada si bawahannya tersebut. Kok bisa nih, kenapa? Berarti ada yang salah di sistem itu. Kenapa sih bawahannya ini tetap bersikukuh dengan pendapatnya dia sendiri gitu loh. Terus kalau misalnya emang itu sudah, kalau misalnya di perusahaan abang tersebut emang menganut sistem seperti birokrasi itu kan kayak udah sesuai sama SOP ya. Kalau misalnya emang dia tidak mengikuti SOP yang ada, ya mungkin kan bisa kalau misalnya cara halus tidak bisa, mungkin bisa dikasih peringatan seperti surat teguran 1, SP 1 dan berkelanjutan gitu kan. Itu sih menurut dari saya sendiri. Oh, oke, ya, Pak. Makasih. Bu. Oke, ya. Buat Bang Ipan, gini Bang, kalau dikasih SP nih, saya kembali ke pertanyaan yang Darul Asikin, misalnya kinerja karyawan itu bagus, ikutin aturan dari atasan. Nah, bukannya dari perusahaan kan mengerucut tuh, melihat dari kinerja dia, karena kinerja dia hasilnya uang gitu, hasilnya itu finishnya uang, finishnya bagus gitu. Nanti pada saat kena SP, nah perusahaan akan kehilangan orang seperti ini bagaimana Bang? Kan di sini kan konteksnya kita balikin lagi deh pertanyaannya. Di sini perusahaan atau karyawan yang membutuhkan duit gitu kan, yang membutuhkan gaji. Kan bawahan tersebut kan masih digaji kan dari perusahaan. Nah perusahaan itu kan udah mengeluarkan SOP yang harus emang diikuti gitu loh, ditaati. Dan kalau misalnya emang dia tetap seperti itu, bagi saya pun nggak masalah untuk mengeluarkan dan mencari pengganti yang lebih baik lagi gitu loh. Siap Bang. Tapi kalau memangnya dari karyawan itu ini nih solusi yang terbaik, tapi kenapa perusahaan tidak memakai prinsipnya karyawan tersebut gitu Bang? Bisa kan kita Iya, paham. Nah, itu sendiri kan balik ke pemimpinnya ya, atau direksi tertingginya tuh mau menggunakan gaya kepemimpinan yang mana. Kalau misalnya emang dia menggunakan gaya kepemimpinan yang demokrasi, itu kan, nah itu lebih bagus. Jadi kayak saran-saran dari karyawan mungkin bisa dirapatkan kembali gitu kan. Kalau misalnya emang sarannya bagus, mungkin bisa masuk ke jajaran direksi dan manajemen, itu bakal dirapatin ulang. Jadi kepemimpinan seperti ini berjalan dengan baik atau tidak gitu loh, kan bisa direkap tahunan, setiap tahunnya kan dilihat perkembangannya berjalan dengan baik atau enggak. Cukup. Terima kasih. Oke. Ada lagi yang mau menanggapi? Jadi mungkin gini intinya ya, yang dimaksud dengan karyawan dengan dengan keras gitu ya, jadi menurut bahwa saya ini benar gitu ya. Mungkin artiannya begini, saya karyawan gitu ya, saya mau pergi ke Jakarta gitu ya. Nah, saya ke Jakarta naik bis misalnya gitu ya. Nah, tapi ada lagi teman saya mau ke Jakarta tapi dia bukan naik bis. Jadi ibaratnya
mungkin perjalanan mungkin ya, tujuan, kita bicara tujuan aja. Jadi biar kita samakan persepsi. Saya mau ke Jakarta, tujuan saya berarti lewat tol. Gitu ya. Nah, sedangkan teman saya mau ke Jakarta, tapi lewatnya nggak lewat tol, tapi lewat Cianjur dulu, kemudian lewat Bogor dulu, kemudian lewat mana lagi itu? Cianjur, Puncak, Bogor, sampai akhirnya ke Jakarta. Saya tanya sama teman-teman, itu dengan cara seperti itu salah atau benar? Dengan dua tipikal karyawan. Salah atau Benar tidak? menurut saya sih benar. Oke. Kita bisa samakan persepsi ya. Tujuan kita sama. Yang penting tujuannya Tujuan sama. akhirnya, Nah. ya, tujuan akhirnya sama. Oke, tujuannya sama, cuma caranya yang Berbeda. Kita bisa nggak nyalahin karyawan yang lewat Cianjur, Bogor, Puncak, bisa nggak menyalahi? Nah. Tidak. Terus saya juga bisa nggak menyalahi saya yang saya lurus langsung lewat tol, Bandung tol gitu. Enggak juga. Nah, itu tadi. Itulah yang namanya perspektif manajemen. Mungkin seperti itu cara kerja, ritme kerja gitu ya. Dalam artian ini anak tidak disiplin, tapi dia bisa mengerjakan sesuai dengan target. Mungkin begitu ya, Bang Darul ya? Iya, Bu. Nah, tapi dia dengan cara dia sendiri, bagaimana dia mengerjakan sampai kerjaannya selesai. Gitu ya? Iya, Bu. Ya, Betul cuman ya, gitu tapi ya? Bu, bener Bu. Cuman tapi kan balik lagi jatuhnya dia nggak menghargai atasannya gitu, Bu. Jadi Betul. itu loh. Nah, karena Jadi etiknya kurang berarti pas kayak gitu. Nah, karena keegoisan dia, karena mampu gitu ya. Iya. Yang penting kan tujuannya sama nih, kita sama-sama ke Jakarta. Nah, kalau bahasanya kerja cerdas, pada dengar kerja cerdas, mungkin dia akan lebih tek gitu dalam berpikir. Tapi tetap semua itu ada aturannya. Nah, betul nggak? Nggak bisa dia seenaknya gitu ya. Karena apa? Semua itu sudah ada rule-nya, sudah ada garisnya, sudah ada aturannya bahwa baik itu secara vertikal maupun secara horizontal. Jadi mau bagaimanapun tetap yang utama itu adalah attitude-nya. Betul? Betul, Bu. Nah, di situ kita lihat walaupun kinerjanya bagus, sesuai semuanya dengan cara dia, tapi ketika dia tidak bisa di maintenance sama pimpinan, itu akan jadinya kayak tadi dampaknya akan seenaknya. Nah, itu juga memang butuh gitu ya, butuh adanya pendekatan. Nah, betul ya, gitu ya. Ya, betul, Bu. Dan itu tidak mudah pendekatan gitu, karena apa? Pimpinan akan bingung. Nah, balik lagi benar kata Pak Iwan, tergantung dari pemimpinnya itu sendiri. Dia bersedia nggak menerima karyawan seperti itu. Nah, kalau menguntungkan buat saya dan tidak mengganggu saya, oke. Tapi kalau merugikan, nah gitu ya, bisa ya. Dan itu adalah perspektif manajemen. Nah, makanya dalam manajemen itu ada yang namanya manajemen konflik. Pernah bahas manajemen, pernah dengar adanya manajemen konflik? Pernah. Nah, itu adalah tugas dari pemimpin. Bagaimana cara mengatasi karyawan yang seperti itu. Walaupun tidak salah sebenarnya. Gitu ya? Ya. Oke. Ada lagi yang mau menambahkan, menyanggah atau? Ayolah. Lain. Ayo. Ayo, udah cukup. Ini Bang Darul. Cukup, Bu. Sebenarnya Cukup ya? terjadi. Ya, Oke. Jadi ingat, kita sebagai manajemen, orang manajemen ya, perspektif kita manajemen, kita tidak perlu menyalahkan. Karena tidak ada yang perlu disalahkan. Betul ya? Tapi bagaimana cara kita mencari solusinya. Itu yang pertama. Makanya kenapa manajemen disebut ilmu dan seni. Nah, pengertian manajemen kan gitu, betul nggak? Ilmu dan seni yang mengatur. Nah, makanya merah, kuning, hijau, biru nggak masalah, gitu. Karena apa? Itu tadi kita itu adalah seni, gitu. Betul nggak? Nah, jadi ketika ada perbedaan, ketika ada apapun itu, jangan jadikan itu suatu konflik. Tapi bagaimana cara kita bisa cari solusinya. Nah, itu. Akhiri semua dengan solusi.
Makanya kalau orang manajemen menghadapi konflik, menanggapi merah, kuning, hijau, biru, menghadapi A, B, C, D itu akan lebih santai. Karena apa? Ya itulah seni dan itulah indahnya perbedaan. Gitu ya. Oke? Oke, Bu. Oke, siap. Ada lagi yang mau menambahkan atau sudah cukup sampai di sini? Ini teman-temannya mau pada istirahat. Aduh, jadi full berapa jam ini, dari jam 7:30 sampai 8:30 ini menyita waktu 2 jam. Jadi mengganggu istirahat teman-teman semuanya, ya. Oke, ada lagi? Cukup? Mungkin cukup, Bun, karena waktu Benar. Karena waktu juga. Jadi saya tegaskan lagi. Bang, ditutup dulu, Bang Ivan. Ya, boleh. Saya akhiri ya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you. Oke, sebelum saya akhiri, teman-teman saya akan jelaskan lagi ya bahwa seminar SDM ini saya nilainya personal. Ya, jadi misalnya teman-teman ada yang sudah siap maju, boleh nanti di list namanya, gitu ya. Jadi saya nggak nilainya jadi berdasarkan hasil presentasi, gitu. Jadi kalau udah selesai maju sudah tenang, gitu ya. Boleh masuk, boleh enggak mata kuliah seminar, tapi saya berharap sih tetap masuk ya. Jadi mensupport teman-temannya yang belum seminar. Sampai nanti di akhir kita tanggal 28 Desember berarti ya kita terakhirnya ya. Nah, ini saya berharap 28 Desember. 13 Desember. 13 Desember ini sudah selesai semuanya. Jadi saya berharap nanti next ke depannya setiap pertemuan itu harus sudah langsung tek gitu ya presentasi. Siapa tahu dalam satu pertemuan bisa sampai 5 orang, 4 orang. Gitu ya, paling nanti pertanyaannya aja yang dibatasi. Jadi biar semuanya bisa tampil. Gitu ya. Oke? Oke, kalau gitu. Jadi kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, saya ucapkan terima kasih. Maaf juga saya mengganggu waktu teman-temannya dengan kelebihan waktu nih sampai 30 menit. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa memanage waktu ya. Jadi pas kita mulai langsung presentasi. Gitu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Nanti kalau ada misalnya boleh kalau misalnya mau maju, misalnya temennya minggu depan ada yang belum siap, boleh nanti digantikan sama temennya siapa aja yang sudah siap ya. Oke, saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya ya. Oke. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Maaf, Mbak. Izin live ya. Bye-bye.